Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medi Fikri Bukti Tanjung, NIM 1704-707. Kali ini akan mempresentasikan materi mata kuliah pengembangan organisasi, yaitu intervensi teknikal dalam pengembangan organisasi. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas sedikit tentang intervensi teknikal. Intervensi teknikal ini menekankan perubahan pada tugas-tugas yang nyata yang diselenggarakan oleh para anggota organisasi dan proses teknologikal serta sarana yang mereka gunakan untuk menyelenggarakan tugas-tugas yang dipercayakan oleh manajemen kepada mereka. Ada 3 jenis intervensi teknikal ini. Yang pertama itu pengembangan tim kerja, yang kedua sistem sosioteknika, dan yang ketiga peningkatan mutu kekaryaan. Yang pertama, pengembangan tim kerja. Sekelompok kerja yang memiliki keahlian dan memiliki komitmen untuk mencapai tujuan dan target yang sama disebut merupakan tim. Dan tim yang bekerja bersama-sama tersebut disebut sebagai teamwork. Teamwork mewakili suatu kesatuan nilai yang menganjurkan anggotanya untuk saling mendengarkan, memberikan respon yang membangun, mendukung, dan mengapresiasi keinginan dan kesuksesan anggota tim. Pengembangan tim kerja berawal dari pembentukan tim yang memiliki kombinasi orang-orang dengan keahlian yang tepat dan bersedia bekerja sama dengan orang lain sebagai suatu tim kerja, menurut Dufresne dan Lehman tahun 2002. Lanjut, menurut Dufresne dan Lehman tahun 2002, pembentukan tim kerja memiliki 4 tahap. Tahap pertama yaitu kesepakatan dan alasan tim itu dibentuk. Pada tahap pertama ini, kesepakatan dan alasan tim dibentuk itu dipertanyakan. Mengapa tim perlu dibentuk dan apa tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki oleh tim tersebut. Kemudian pada tahap kedua, yaitu ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan. Pada tahap kedua, tim yang akan dibentuk harus menciptakan kondisi agar tim tersebut dapat sukses, di antaranya ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan meliputi peralatan, perlengkapan, modal, dan sumber daya manusia yang berkualitas di bidangnya. Oleh karena itu, dukungan dari organisasi sangat dibutuhkan. Kemudian tahap yang ketiga yaitu adanya leader, visi dan misi, serta komitmen tim. Lanjut yang keempat, tahap keempat yaitu support dari manajemen organisasi. Manajemen perusahaan harus memberikan dukungan yang penuh terhadap tim yang akan dibentuk agar mencapai kesuksesan dalam kerjanya nanti. Lanjut, ada 5 strategi dalam meningkatkan mutu tim kerja. Yang pertama yaitu adanya tujuan yang jelas. Tim harus memiliki pandangan tentang masa depan. Ada pernyataan misi tim. Tim harus bisa membedakan antara tujuan jangka panjang dengan tujuan jangka pendek. Dan ada rencana kerja untuk tujuan-tujuan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pengambilan keputusan. Tim yang mengambil keputusan yang keberterimaan oleh semua atau sebagian besar anggotanya. Perbedaan pendapat dibahas secara terbuka dan keputusan biasanya didapatkan melalui konsensus. Kemudian yang ketiga yaitu dampak output. Mutu dan jumlah pendapat
hasil yang akan dicapai oleh tim harus berpengaruh signifikan terhadap organisasi. Tim harus bekerja produktif sehingga menambah nilai bagi suatu organisasi tersebut. Tugas kerja anggota tim dibereskan tepat waktu dan dengan mutu yang sangat tinggi. Kemudian, hubungan eksternal. Tim harus membagi tanggung jawabnya dan menghabiskan waktu untuk mengembangkan hubungan mereka pada dunia luar, memobilisasi sumber-sumber dan kredibilitas pembangunan dengan pemegang saham yang penting di bagian organisasi lain. Yang terakhir yaitu memahami peran dan struktur. Peran anggota tim harus dimengerti. Anggota tim harus dapat mendapatkan kejelasan tentang apa yang diharapkan dari mereka dan juga jelas mengenai peran yang lain dari masing-masing anggota yang ada di dalam tim. Kemudian kita lanjut. Yang kedua yaitu jenis intervensi teknikal yaitu sistem sosioteknikal. Teori sosioteknik dikemukakan oleh Jenkins pada Juli tahun 2012. Sosioteknikal system dalam pengembangan organisasi adalah suatu pendekatan untuk desain kerja organisasi yang kompleks yang mengakui interaksi antara manusia dan teknologi di tempat kerja. Istilah ini juga mengacu pada interaksi antara infrastruktur kompleks masyarakat dan perilaku manusia. Sosioteknikal sistem ini adalah sebuah sistem yang mencari solusi untuk mengoptimalkan dua sistem secara bersama-sama, yaitu pertama sistem teknik. Sasarannya adalah untuk memaksimalkan pemenuhan dari tugas. Yang kedua sistem sosial. Sasarannya yaitu memaksimalkan kualitas kerja si pemakai sistem. Dari kedua komponen tersebut muncullah optimasi kerja antara sistem dan user. Objek sosioteknikal sistem ini ialah jika kita mengamati suatu sistem aplikasi elektronik, alasan paling mudahnya ialah sistem ini dapat memantau kultur disiplin suatu organisasi atau institusi. Dengan begitu, kita dapat menilai seberapa optimalkah kinerja organisasi bekerja untuk mencapai tujuan. Prinsip-prinsip sosioteknikal sistem ada 5, yaitu kompatibilitas, spesifikasi kritis, desain dan nilai kemanusiaan, kriteria sosioteknis, dan mensupport harmonisasi. Pada intinya, sistem teknososial ini adalah teori yang mengedepankan prinsip optimatisasi, sehingga sebuah organisasi dapat secara optimum berunjuk hanya dapat dicapai jika dimensi sosial maupun teknisnya dirancang untuk saling melengkapi. Terakhir, jenis-jenis teknik intervensi teknikal ini yaitu peningkatan mutu kekaryaan. Menurut Shagian, konsep quality of work life terdiri dari 8 faktor penting yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kekaryaan itu tersendiri. Yang pertama, imbalan yang adil dan memadai. Imbalan yang diberikan oleh organisasi kepada karyawannya harus memungkinkan penerimanya memuaskan berbagai kebutuhannya sesuai dengan standar hidup karyawan. Yang kedua, kondisi lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Kondisi lingkungan kerja yang aman dan nyaman, di mana pekerja dan lingkungan kerjanya yang menjamin bahwa pekerja terlindungi dari bahaya kecelakaan. Karena itulah ada ketentuan mengenai jumlah jam kerja setiap harinya, ketentuan istirahat, dan ketentuan cuti. Yang ketiga, kesempatan untuk menggunakan dan mengembangkan kemampuan. Kesempatan untuk menggunakan dan mengembangkan kemampuan yang berarti pekerjaan harus diselesaikan memungkinkan penggunaan aneka ragam keterampilan. Terdapat otonomi, pengendalian atau pengawasan yang tidak ketat karena manajemen memandang bahwa bawahannya terdiri dari orang-orang yang sudah matang. Tersedia informasi yang relevan dan kesempatan menetapkan rencana kerja sendiri, termasuk jadwal, mutu, dan cara pemasaran. Yang keempat, kesempatan untuk berkembang dan
keinginan berkarya di masa depan. Kekaryaan seseorang terdapat kemungkinan berkembang dalam kemampuan kerja yang tersedia, kesempatan menggunakan keterampilan dan pengetahuan baru yang dimiliki. Di samping itu pula, dengan menyadari bahwa perubahan pasti terjadi di masa depan, ada jaminan bahwa pekerjaan dan penghasilan seseorang tidak akan hilang. Yang kelima, yaitu integrasi sosial dalam lingkungan kerja. Melalui quality of work life dalam organisasi, tidak ada tindakan atau kebijakan yang diskriminatif. Status masing-masing anggota dalam organisasi akan sama semuanya. Tersedia kesempatan meniti karir secara teratur. Lanjut, yaitu yang keenam, kegiatan pada berbagai ketentuan formal dan normatif. Dalam organisasi, tidak ada pihak campur tangan dalam urusan pribadi seseorang. Para karyawan diberikan kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat. Semua orang dalam organisasi mendapat perlakuan yang sama. Yang ketujuh, keseimbangan antar kehidupan kekaryaan dan kehidupan pribadi. Dengan bekerja pada suatu organisasi, maka seseorang akan menyerahkan tenaga dan waktunya kepada penggunanya. Untuk itu, ia harus menerima imbalan. Akan tetapi tidak berarti bahwa dengan menjadi karyawan pada suatu organisasi, sehingga anggota organisasi tersebut tidak boleh lagi melakukan kegiatan lainnya di luar organisasi. Yang terakhir, relevansi sosial. Setiap karyawan dibina agar memiliki persepsi yang tepat tentang berbagai aspek sosial kehidupan organisasi, seperti tanggung jawab sosial perusahaan, pembuangan limbah industri dan limbah domestik, dan yang terakhir pemasaran yang jujur. Terima kasih. Itulah hasil presentasi saya mengenai intervensi teknikal. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.